lagi bersama saya di pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru. Sebelum masuk lebih lanjut, saya akan menampilkan sebuah video yang tentunya menarik dan membuka wawasan kita dari tidak tahu menjadi tahu. Mari kita bersama-sama simak video berikut ini. Bumi, tempat tinggal kita sekarang ini, 70% isinya terdiri dari air. Tapi, dari 70% volume air di bumi, 97,5% merupakan air asin dan hanya 2,5%-nya adalah air tawar yang dapat dikonsumsi manusia. Malah, jumlah air tawar di bumi ini kebanyakan masih berbentuk lapisan es di kutub, yang pasti sangat susah diminum kecuali itu kita jadiin es teh manis ala di warung pinggir jalan. Tapi seperti yang ditanyakan oleh Nicholas dan Vito ini, kenapa air laut itu asin? Dan kenapa ada air asin dan tawar di dunia ini? Awal mulanya adalah gara-gara hujan. Singkatnya, air hujan yang jatuh ke bumi menghantam berbagai jenis batuan. Air hujan itu memecahkan batuan di daratan dan kemudian membawa garam dan mineral lain dalam batu-batuan tersebut bersamanya. Air hujan itu kemudian pergi mengalir ke sungai membawa garam dan mineral lainnya tersebut. Setelah berkelana jauh, kemudian garam dan mineral lainnya tersebut sampai ke tujuan akhirnya, yaitu laut. Karena nggak ada tempat untuk pergi lagi, garam dan mineral lainnya tersebut akhirnya berkumpul semua di lautan. Ketika air laut menguap untuk membentuk awan, garam yang ada di laut tetap ada di laut. Sedangkan awan tersebut kemudian akan menjadi hujan, kemudian akan mengikis batuan, dan kemudian akan mengulang proses tersebut selama jutaan tahun dan masih terus berlangsung hingga sekarang. Tapi, kenapa kita nggak nyaring air laut aja buat terus kita minum? Kendalanya, pengolahan air laut itu sendiri masih mahal dan membutuhkan banyak energi dibandingkan jika kita mengolah air tawar yang sudah ada saja. Selain itu, kendala seperti adanya alga yang sering menyumbat penyaringan juga membuat pengolahan air laut masih ribet dan sangat menyusahkan. Jadi, seperti kata Khalil Gibran ini, bahwa ternyata di alam ini segalanya begitu berhubungan. Lalu, apakah video ini membuat Anda haus? Silakan minum, tapi jangan pakai air laut. Terima kasih. Dari video di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa video tersebut berisi tentang mengapa dan bagaimana air laut rasanya asin. Nah, itu salah satu contoh dari teks eksplanasi. Bisa disimpulkan bahwa pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. Fenomena ini bisa saja dalam bentuk sosial, budaya, dan alam. Contohnya, jika fenomena itu berbicara tentang alam, maka topik yang dibahas adalah proses terbentuknya pelangi, terjadinya hujan, dan seperti contoh yang barusan kalian sudah tonton adalah proses bagaimana air laut bisa menjadi asin. Kemudian, bila bicara tentang fenomena sosial, topik yang dibahas bisa saja tentang korupsi, anak jalanan, maupun demonstrasi. Yang terakhir, fenomenanya adalah budaya. Budaya adalah berkaitan dengan tradisi yang ada di sekitar kita. Contoh, di daerah kita ada yang namanya naik dango, balala, atau di Bali kita mengenal sebuah istilah namanya ngaben. Nah, itu adalah fenomena budaya. Anak-anak, mari perhatikan penjelasan tentang struktur teks eksplanasi melalui bagian berikut ini. Jadi, teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Yang kedua, proses kejadian atau deretan penjelas. Dan yang ketiga, ulasan atau interpretasi. Bagian pertama, identifikasi fenomena atau pernyataan umum, berisi tentang identifikasi topik yang akan dijelaskan dalam teks. Topik tersebut seperti yang sudah dibahas sebelumnya bisa berupa fenomena alam, sosial, budaya, atau fenomena-fenomena lainnya. Bagian kedua, proses kejadian atau deretan penjelas. Bagian ini memaparkan secara terperinci tentang mengapa dan bagaimana sebuah fenomena bisa terjadi. Dan yang ketiga, ulasan atau interpretasi.
Di bagian ini, penulis akan memberikan komentar atau kesimpulan teks secara keseluruhan. Lanjut, berbicara tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah yang pertama menggunakan banyak istilah, karena memang teks ini berbicara tentang fenomena-fenomena baik itu alam, sosial, maupun budaya. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Itu artinya kita akan sering menemukan kata kerja yang diberikan imbuhan di. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kausal dan kronologis. Karena di dalam teks ini akan membahas tentang sebab akibat, makanya menggunakan konjungsi kausal, sedangkan yang kronologis untuk menunjukkan proses terjadinya sesuatu. Terakhir, lebih menggunakan kata kerja aktif. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih buat perhatiannya, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.